wabarakatuh. Bahkan juga manakala ada yang beragama lain, Salam, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang sangat bahagia ini saya bisa bertatap muka bersama adik-adik dari SDN Negeri 1 Barangarto. Tentunya suatu kebahagiaan dan penghormatan. Sebelumnya juga kami ucapkan kepada adik-adik yang saat ini sudah berada di depan saya. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Negeri 1 Barangarto, Ibu Wali Kelas atau Bapak Guru juga pendamping, juga rekan saya Pak Heru, juga adik yang sangat saya banggakan dan saya cintai. Puji syukur kesempatan ini mari kita buka bersama kegiatan ini. Intinya kita di sini adalah membahas tentang kenakalan remaja, ya. Oke, adik-adik saya minta diperhatikan tenang. Nanti ada saat sesi tanya jawab, nanti saya beri kesempatan untuk memberikan pertanyaan, ya, terkait masalah tentang kenakalan. Langsung saja pokok materi, ya. Pengertian dari kenakalan. Nakal adalah suatu suka berbuat tidak baik, suka mengganggu dan suka tidak menurut. Ini dari definisi nakal. Kenakalan adalah perbuatan nakal, perbuatan tidak baik dan bersifat mengganggu ketenangan orang lain, tingkah laku yang melanggar norma kehidupan masyarakat. Ya, ini definisi daripada arti nakal dan kenakalan. Ya, tolong adik-adik sambil perhatikan, ya. Ini waktu dimanfaatkan sehingga nanti adik-adik bisa mencerna, ya. Oke. Sebelum saya lanjutkan, sudah sarapan semua, ya? Sudah siap mengikuti kegiatan? Oke, siap semua, ya? Ya, oke. Saya rasa adik-adik fresh pagi ini, ya, masih seger pagi, ya. Ya, akan saya kupas satu-satu dari kenakalan dulu, ya. Kenapa timbulnya nakal dan kenakalan? Karena satu, ya, anak merasa bahwa tidak ada kontrol diri, ya. Terus aku nakal, aku tak kontrol. Yang mengganggu saya bahasanya, ya tak tindak, bahasanya ya tak lawan bahasanya, ya. Nah, itu ada bentuk kenakalan, ya. Kenapa kenakalan bisa terjadi? Karena ada banyak faktor, ya. Banyak faktor. Adik-adik itu merasa mungkin delok film, delok apa, Smackdown dan sebagainya, ya itu, ya. Itu membuat adik-adik itu merasa nakal timbul. Tetapi bayangkan bagaimana caranya bahwa nakal itu kalau adik-adik lakukan harus dipertimbangkan dan diperhitungkan. Kenapa saya harus nakal? Ya, karena nakal perilaku yang kurang bagus, ya, tidak bagus. Bahwa kenakalan ini bisa timbul di mana dan kapan saja. Bagaimana cara kita menekan kenakalan kepada yang bersangkutan? Dan penakalan itu kadang dilakukan oleh sesama kawan, baik di sekolah maupun di luar, ya. Upayakan adik-adik menjauhkan diri daripada sifat nakal, ya. Di sekolah sudah dianjurkan dan dididik oleh Bapak Ibu guru berperilaku yang baik, ya, beribadah, sudah, ya, saling menghargai kawan, menghormati Bapak Ibu guru. Itu sudah bentuk perilaku yang bagus. Kalau Bapak Ibu guru sudah mengajarkan hal seperti ini, ya, tentunya adik-adik harus ikut sudah ikut melaksanakan bahwa kegiatan yang diterapkan di sekolah merupakan bentuk langkah-langkah dan Bapak Ibu guru membentuk agar adik-adik semuanya menjadi lebih baik, ya. Karena aturan di sekolah sudah jelas,
mulai masuk pintu sekolah, ya di situ aturan sudah berlaku, tata tertib, proses belajar mengajar, bapak ibu guru sudah menyiapkan kegiatan untuk adik-adik hari ini, ya bisa dipahami? Bisa? Oke ya. Apa itu anak dan remaja? Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Itu adalah anak. Jadi statusnya anak adalah masih kalangan masih anak-anak, belum menginjak pada unsur dewasa. Kalau pengertian remaja, remaja adalah waktu manusia berumur belasan tahun. Pada masa remaja manusia tidak dapat disebut sudah dewasa, tetapi tidak dapat pula disebut anak-anak. Masa remaja adalah masa peralihan manusia dari anak menuju dewasa. Jadi anak-anak ke dewasa itu ada tingkatannya, ya. Nah itu anak ya. Nah itu waktu berpose, waktu karnaval, ya. Oke ya. Ya, saya lanjutkan. Di samping hal seperti ini, adik-adik di sekolah sudah diajarkan bagaimana kita melaksanakan ibadah. Kenapa sekolah setiap pagi saya dengar dari kantor polsek ya. Dari kantor polsek ini adalah adik-adik setiap hari saya dengar itu mengumandangkan sholawat ya. Itu Pak Guru ya. Nah, itu kenapa? Tujuannya adik-adik dibekali ilmu agama ya. Ilmu agama juga harus kita bekali supaya adik-adik agama juga dapat ya, agama juga dapat, juga pelajaran dapat, jadi imbang atau balas. Jadi imbang atau balas. Ya, jadi agama adik-adik dapat, pelajaran di luar agama juga dapat ya. Tolong mulai sekarang saya tekankan adik-adik tidak melakukan kekerasan, bertengkar sama kawan di sekolah ya. Di sekolah ini adalah untuk membangun adik-adik menjadi anak-anak yang berprestasi ya. Tidak boleh laki-laki bertengkar sama kawan perempuan ya, sebaliknya perempuan juga tidak boleh bersama kawan ya. Laki-laki sama yang adik kelas-kelasnya juga tidak boleh ya. Ya, bisa nggak? Bisa? Ya, tidak. Karena karena apa? Adik-adik di sini adalah semua satu perjuangan, ya. Yang kakak kelas dari kelas 6 baru sayang kepada kelas 5, kelas 5 sayang kepada kelas 4 dan sampai seterusnya. Sehingga tingkatan kelas 1 sampai kelas 6 ada komunikasi yang terjalin. Jadi saling menyayangi sesama teman, saling mengasihi, manakala temannya posisi butuh bantuan dari kakak kelasnya ya dibantu dalam versi kata yang positif ya. Tuh ya. Di sini ada adik menimba ilmu ya, menimba ilmu, belajar bersama. Ini semua adalah kawan-kawan kalian semua, bukan orang lain. Ini adalah saudara-saudara kalian ketika kalian menempuh pendidikan di tingkat sekolah dasar ya. Ini kawan-kawanmu. Nanti di tingkat SMP mungkin ada satu sekolah, ada yang beda sekolah lagi, tapi tetap kawan-kawanmu semua ya. Ya perhatikan. Jadi kawan-kawan ini tidak hanya di sini, sampai kapanpun namanya kawanmu itu adalah teman saat bersekolah, berjuang, menimba ilmu. Itu banyak di antara adik-adik ini sampai lanjut sekolah tinggi, ada menjadi dokter juga ada, mungkin dari TNI, dari Polri, tinggal tergantung cita-cita dari semua ya. Oke. Berikut ini kenakalan, upayakan, dan saya berharap tidak boleh terjadi lagi di sekolah. Bisa enggak? Bisa? Sepakat ya, tidak melakukan kekerasan sama teman? Sepakat? Oke, sepakat. Berikut
adalah bully. Membuli sama kawan juga tidak diperbolehkan, ya. Jangan kawannya dibully, terus di video dan lain-lain, jangan, ya. Itu nanti berdampak psikis kepada yang merasa dibully, ya. Maka dari itu jangan melakukan bully kepada kawan, juga bertengkar di sekolah, berkelahi, juga melakukan mungkin mencuri punya kawan sendiri, ya, tidak boleh, ya. Jadi ada dididik di sini, Bapak Ibu guru sudah mendidik untuk tidak melakukan hal seperti itu, ya. Ya, untuk bertengkar sama kawan satu, kedua membuli kawan, ketiga melakukan mencuri, ya. Ya, itu tolong diperhatikan, ya. Kenapa? Semua yang ada di sini adalah wadah di mana adik-adik melakukan proses belajar mengajar, menimba ilmu, ya. Ilmu adik-adik yang didapat adalah di sini dari tingkat dasar, ya. Tingkat dasar menimba ilmu sehingga adik-adik di sini nanti menjadi pintar, ya. Kenapa? Berkat Bapak Ibu guru di sini. Beliau sudah berupaya semaksimal mungkin memperjuangkan adik-adik menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang teladan, anak-anak yang pintar, anak-anak yang memperoleh prestasi. Ya, kalau anak-anak menjadi prestasi yang bangga siapa? Ayo, kalau ada yang berprestasi yang bangga siapa? Katanya? Ya, diri sendiri. Siapa lagi ada? Terus di samping diri sendiri siapa? Pihak sekolah juga bangga, ya, bisa mencetak adik-adik menjadi anak yang prestasi, ya. Terus yang ketiga siapa lagi? Orang tua, ya. Kalau adik-adik menjadi pinter, cerdas, terampil, disiplin, ya bangga. Satu, diri sendiri. Yang kedua, Bapak Ibu guru di sekolah. Anak yang prestasi itu sekolah di SDN Negeri 1 Parangarjo, bangga semua, ya. Orang tua menjadi bangga, ya. Oke. Sebelum saya lanjutkan, ada yang mau ditanyakan dari yang laki-laki dulu? Ada enggak? Ada? Gak apa-apa, boleh bertanya, ya. Boleh bertanya. Ada enggak kira-kira? Ada? Ya? Oke, Dada, saya lanjut yang cewek ada enggak? Yang putri? Ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Sebelum melanjutkan? Sebelum melanjutkan, ada pertanyaan? Ya, yang mau bertanya langsung angkat tangan, boleh? Apa Le? Mau bertanya Le? Oh, nggak mau gini? Belum, masih belum Pak? Belum ada. Belum ada ya? Ada, ya. Nah, saya lanjut. Konsentrasi. Konsentrasi. Tetap diam. Oke, terima kasih ya. Itu yel-yel untuk apa? Itu jangan yel-yel. Untuk memberi penyemangat, ya. Itu yel-yel tujuannya. Jadi diberi yel semangat, itu tujuannya di situ, ya. Nah, sekarang masuk materi bully atau penindasan, ya. Bully atau penindasan. Definisi adalah suatu perilaku bullying. Ini dapat menjadi suatu kebiasaan dan melibatkan ketidakseimbangan kekuasaan sosial atau fisik. Ya, ini. Yang kedua, hal ini dapat mencakup pelecehan secara lisan atau ancaman, kekerasan fisik atau paksaan dan dapat diarahkan berulang kali terhadap korban tertentu. Mungkin atas dasar ras, agama, gender, seksualitas atau kemampuan. Tindakan penindasan terdiri atas 4 jenis, yaitu secara emosional, ya, emosional, kedua secara fisik, berikut secara verbal dan cyber. Budaya penindasan dapat berkembang di mana saja selagi terjadi interaksi antar manusia. Dari mulai di sekolah, tempat kerja, rumah tangga, dan lingkungan. Ya, saya kupas satu-satu dulu. Ya, ya,
secara fisik yang menimbulkan perasaan sakit fisik, luka, cedera atau penderitaan fisik lainnya. Contohnya memukul, menampak atau menendang orang lain. Ya, ini ya, ada bentuk gambar di sini ya. Ini gambar adalah suatu tindakan berbentuk kekerasan. Boleh nggak kira-kira dilakukan seperti ini? Tidak boleh. Kenapa? Bentuk kekerasan tindakan yang dilakukan oleh seseorang ya akan menimbulkan satu ya, lawan yang dipukul bisa menjadi cedera fisik ya, cedera fisik menimbulkan orang dipukul menjadi takut ya, menjadi takut. Terus yang berikutnya bisa menjadi pendiam, menutup diri, tidak mau berkomunikasi bersama kawannya ya, itu ya. Jadi di sini tindak penindasan dengan kontak secara fisik yang menimbulkan perasaan sakit fisik, luka, cedera atau penderitaan. Nah, di sini menyangkut semuanya. Dipukul menjadi sakit. Yang sakit apanya? Fisik ya. Fisiknya yang dipukul, yaitu tengahnya, lengan, itu yang menjadi fisiknya. Terus setelah fisik, luka yang dialami oleh kekerasan. Dan luka di mana? Letak terjadinya. Bisa luka di tangan, bisa luka di punggung, di kaki, di kepala dan sebagainya. Yang penting luka itu ada dalam tubuh ya, itu bentuk luka. Bentuk cedera sama, luka dan cedera. Kalau terjadi kekerasan fisik menjadi cedera. Cedera bisa cedera ringan, cedera sedang, bisa cedera permanen ya. Kalau cedera luka ringan terjadi kekerasan hanya memar ya, memar itu. Berikutnya bisa luka cedera menjadi luka sobek ya, luka sobek dengan harus ditangani pihak medis ya, itu luka. Cedera permanen bisa bukan dari tangan, bisa juga dengan cedera yang dilakukan ya, temani dipukul misalkan dari kayu sampai luka permanen, luka parah. Akhirnya rugi siapa? Yang rugi, yang mukul juga rugi karena perbuatannya yang melanggar ketertiban atau kekerasan fisik. Yang dipukul menjadi luka itu digoni Pak Dokter, ditangani, berarti luka fisik ya. Ya, di sini timbulnya kejadian itu bisa dilakukan dengan mukul konco sudah sampai ya, jangan lakukan sekali-kali sama teman ya, jangan. Terus menampar flek nih koncone, kita melakukan kekerasan juga ya. Ya, kalau Pak Jadi perhatikan dulu, nanti saya beri kesempatan adik-adik untuk bertanya ya. Mari adik-adik belajar disiplin ya, disiplin, tertib ya, supaya adik-adik tetap menjadi yang terbaik ya, harapan saya. Atau menendang ya. Sudah, jangan ya, jangan melakukan kekerasan seperti ini. Adik-adik tidak melakukan hal seperti ini sama kawannya. Sepakat ya? Sepakat, oke. Mulai hari ini adik-adik berjanji tidak boleh bertengkar sama kawan, tidak boleh membuli kawan, tidak boleh memukul kawan ya. Bisa ya? Bisa? Bisa dilakukan? Bisa ya? Oke. Penindasan psikologi ya. Ini ya, tindakan penindasan yang menimbulkan trauma psikologi, ketakutan, depresi, kecemasan atau stres. Selain itu juga menimbulkan kegalauan atau gusar. Jadi manakala melakukan kekerasan itu diantaranya akan menimbulkan
menimbulkan anak itu ketakutan yang sangat, ya. Anak itu menjadi takut ketemu konjone sing bukan. Ya takut, akhirnya dia depresi, ya. Depresi tahu nggak? Ada yang tahu depresi? Nggak depresi. Takut, stres, depresi itu berlebihan. Dia mengurung diri, tidak mau komunikasi sama teman, sama orang tua, itu masuk dari depresi. Kecemasan. Kenapa kecemasan? Akibat kekerasan fisik. Jadi anak-anak takut kalau ketemu kamu konjone sing wingi gelisah. Itu khawatir itu terjadi lagi, ya. Itu yang takut. Stres ini bisa timbul karena anak itu merasa takut yang berlebihan. Jadi takutnya anak itu berlebihan menjadi takut, stres. Engkau akan menimbulkan dampak yang sangat panjang kepada anak itu sendiri maupun di sekolah. Jadi anak itu takut komunikasi sama teman, mengurung diri, takut sama bapak ibu guru menceritakan apa yang dia alami. Karena takut dan menengahi, apa penyebabnya anak itu menjadi stres banyak. Stres disebabkan ya oleh pertengkaran, bully teman, terus perkelahian, ya. Itu ya yang menimbulkan anak menjadi stres. Selain itu menimbulkan kegalauan. Anak itu kalau sudah galau ya, itu nggak punya rasa konsentrasi, ya, tidak konsentrasi. Jadi nggak bisa berpikir secara ya secara normal karena dia takut, pikirannya macam-macam, wes di pelajaran ibu guru wes gak nyantol, pikirannya galau, takut, ya. Karena apa? Timbulnya itu adalah penyebabnya satu, karena dia timbulnya kekerasan fisik juga oleh kawan-kawannya. Oke, nah ya sudah saya terangkan tadi. Ya, setelah ini tidak boleh melakukan pencurian. Ya, ada dia nggak boleh ngambil barangnya temennya. Masih atau barangnya kebeletak itu pensil atau orotan, ya, pulpen, buku, jangan, ya. Lakukan hal itu karena ada prinsip perkenankan mengambil barangnya sendiri. Nah, seperti ini kabarnya, ya. Jadi kawannya menjadi takut kan? Terus ini dilakukan misalkan oleh kawannya. Kalau siapa? Ya, oke. Kelihatan ya, contoh gambar ini yang menimbulkan. Tuh, temannya muding-muding. Dia merasa iya ya kalau temanmu salah, kalau tidak ya dipukuli sama kawan dikeroyok, ya tidak boleh. Terus di sini kawannya dijual-jualin, terus ada satu kawan yang melakukan kekerasan. Tidak boleh, ya. Ini kawannya menjadi takut. Kok takut gambar-gambar diperlakukan sama kawannya sendiri menjadi takut, ya. Nah, itu seperti ini contohnya. Kawannya tidak diburi, ditendang. Belum tentu temanmu yang ditindak seperti ini salah, ya. Belum tentu, hanya mungkin gara-gara sepele yang seharusnya tidak dilakukan dengan kekerasan fisik bisa diselesaikan, diomongi, tidak omong-omongan. Bener jumbo garisanku contohnya. Oh enggak ada bukti, lo dipukul seperti ini. Ya, ini akhirnya temenmu menjadi stres, takut, depresi, galau, ya. Nah, seperti ini ya, temennya ditakut-takuti. Nah, ini temennya seperti ini ya, dipegang bajunya. Tidak boleh, ya.
Saya harap adik-adik yang di SDN Negeri 1 Paranargo mulai sekarang disiplin, tertib, sayang sama kawan, tidak boleh membuli, tidak boleh kawanmu diajak berkelahi terus mengambil barang teman lain. Mulai hari ini adik-adik bisa berubah ya, bisa berjanji ya, harus tertib menjaga kawanmu di sini menjadi yang baik ya. Ini semua ada teman-temanmu seperjuangan ya. Ini saudaramu bukan orang lain. Jadi kau bisa kumpul di sini karena menjadi temanmu. Jadi temanmu nanti sampai kapanpun akan menjadi kawan ya. Ya, sebelum saya teruskan ada yang mau ditanyakan dari yang cowok dulu. Ayo, saya minta adik-adik belajar berani bertanya. Berdiri sini tidak apa-apa sama saya. Ayo, ayo, nggak apa-apa. Kan kemarin sudah diajarkan outing class. Tujuannya apa? Mengajarkan satu adik berani bertanya, ya. Kedua, bukan anak yang tertutup, bisa orientasi. Ayo sini adik, sini. Nggak apa-apa, ayo sini. Ayo, nggak apa-apa. Ayo adik, nggak apa-apa, nggak ada. Saya nggak marahi pertanyaannya apapun, sebetulnya pertanyaan nggak apa-apa. Ayo belajar. Ayo belajar berani. Ayo, beri semangat, tepuk tangan. Tepuk tangan. Ayo. Serang Ewan. Nggak apa-apa. Ayo. Ayo, apa-apa nah. Ayo sini. Ayo belajar bertanya. Ya, bagus. Nah, sini. Oke ya. Coba kenalkan. Ya, nggak takut ya. Namanya Ilman. kelas berapa tuh? 4. Rumahnya mana? Genengan. Dengan pagi atau dengan Cangkri. kelas berapa? 4. Ya, beri tepuk tangan dulu sama adik-adik ya. Oke ya. Saya senang, salut dan bangga ya. Apa yang saya sampaikan adik-adik bisa menerima. Jadi satu, adik-adik kemarin diajarkan pelajaran outing class. Satu, belajar berani bertanya. Ya, belajar bertanya, berani belajar mandiri, belajar untuk tidak menjadi anak yang takut, tetapi dalam arti kata yang benar. Ya, Anda mau tanya apa hari ini? Ya. Di sini ada dulu. Adik ini menanyakan Ilman, kalau bullying hukumannya apa? Ya. Di sini dulu ya. Di sini dulu. Kalau melakukan kegiatan bully kepada teman, ini pasal-pasal yang mengikat di dalam bully, ya. Pasal-pasal yang terikat di dalam bully atau bullying, ya, ada pasalnya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 berbunyi tentang perubahan atau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, ya. Jadi anak-anak di sini harus dalam kategori perlindungan, ya. Siapapun adik-adik atau anak-anak punya hak yang sama, ya. Harus dilindungi dari hal-hal yang sifatnya kekerasan, ya. Semua ada di sini perlu perlindungan, ya. Dari kelas 1 sampai kelas punya hak untuk dilindungi, ya. Nah, di sini ya. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 berbunyi setiap orang dilarang menempatkan atau membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak-anak, ya. Jadi melakukan kekerasan kepada anak-anak dari pasal 76C ini nomor 35 di tahun 2014 bunyinya seperti ini. Jadi di pasal tersebut setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan atau melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, ya.
Jadi tidak boleh di pasal 76C ini orang yang lebih dewasa melakukan kekerasan fisik kepada anak-anak. Karena apa? Anak-anak harus diberi dan ditempatkan kepada perlindungan, ya, perlindungan kepada anak di sini ya. Pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Boleh adik sambil menyimak ya, biar tahu ya. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C ya, dari pasal di atas ini dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 72 juta ya. Ini misalkan dilakukan pasal yang mengikat seperti ini ya. Kekerasan fisik bisa timbul karena hukumannya bisa mencapai lama 3 tahun, lama 6 bulan atau denda 72 juta. Besar enggak dendanya? Ya, besar ya. Kenapa? Ada hukum seperti ini. Sebelum melakukan kekerasan fisik dan lain sebagainya, dipikir matang-matang, dipertimbangkan dampak dan untung ruginya, ya. Oke ya. Jadi sudah tahu ya. Kalau melakukan bully pada teman, ini pasalnya mengikat ya. Iso-iso dilapori didenda 3 tahun penjara 6 bulan, didenda uang sekian nilainya 22 juta ya. Oke ya. Maka dari itu jangan sekali-kali asik melakukan sifat kekerasan kepada kawanmu sendiri. Jaga diri, hati-hati, belajar untuk kita menghargai, menghormati sesama kawan ya. Jadi kalau ada yang merasa dibully koncomu ya, misalkan ya tenang dulu yang di belakang, tenang dulu, tenang ya. Kok tak minta kasih pertanyaan lagi ya. Kalau dibully itu misalkan sebagai koncomu ya ojo ya, jangan sampai Pak Guru, apa guru aku bilang koncomu. Mudah-mudahan hari ini dan seterusnya Adati tidak akan melakukan perkelahian bully sesama kawan. Sepakat ya? Sepakat ya. Nanti kita lihat ke depannya bagaimana perkembangannya ya. Ojo bully konco-koncomu ya. Ada yang ditanyakan lagi? Terima kasih ya. Belajar yang rajin, belajar yang disiplin. Waktu sekolah berangkatnya jangan sampai molor-molor ya. Tertib waktu di sekolah. Ya oke, terima kasih ya. Silakan kembali ya. Yang dari Putri ada enggak? Yang dari Putri siapa? Ya, di sini. Ya, terima kasih. Ini yang kita harapkan adanya bukan ibunya. Ya, ya, beri tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Ya. Ini namanya siapa? Sarah. Apakah menyindir teman itu termasuk bullying? Ya, Sarah bertanya bagus sekali ya. Apakah menyindir kawan itu termasuk bully? Ya, itu kalau menyindir sesama kawan adalah kategori yang lebih mendasar, adalah perbuatan yang kurang menyenangkan. Ya, kalau bully sifatnya menakuti, memukul, itu dibully. Kalau sifatnya menyindir kawan, ya bisa kategori membuli kawan. Itu bully kawan itu adalah dilakukan manakala temannya nggak cocok, ya misalkan Pak bully ini jangan ya. Itu di situ nanti akan menimbulkan anak-anak itu menjadi minder ya, minder oleh kawanmu dibully ya. Jadi
Apa menyindir kawan itu kalau temannya nggak apa yang disindir nggak senang, berarti kan anak itu menjadi kan tidak nyaman, ya. Itu bisa kategori, bisa dikatakan juga bully, ya, bisa. Karena dia membuat temanmu nggak nyaman atas apa yang dilakukan oleh temannya sendiri, ya. Ya. Oleh karena itu jangan sama kawannya itu disindir-sindir, jangan, ya. Hati-hati putri juga perhatikan, ya. Tidak boleh melakukan hal itu kepada temannya. Ada lagi pertanyaan? Oke. Oke, ya. Oke, itu yang saya sampaikan ya. Ya, silakan dulu kembali. Ada lagi yang ditanyakan? Ada, yuk. Ada lagi yang ingin bertanya? Lagi-lagi? Ada? Oh. Oh, Zaki. Zaki, langsung Zaki. Bertahan, Mas Zaki. Pak, yang lain tenang dulu, yang lain tenang. Apa sih itu bully? Apa sih itu bully, ya? Ya, beri tepuk tangan dulu. Ya. Bully, ya. Oke, tadi di sini sudah disampaikan bully dengan definisi adalah tindakan salah satu seseorang yang menimbulkan tidak nyaman kepada orang yang dibully, baik dibully secara fisik, ya, fisik, pelecehan secara lisan, ya, lisan itu masuk bully seperti yang disampaikan tadi adik-adik Clara tadi, ya, itu, ya. Jadi bully itu menimbulkan orang menjadi takut, kurang nyaman, fisiknya terganggu, stres. Terus di situ anak itu menjadi galau, ya. Ini di sini gara-gara bully timbul karena temannya direndahkan, ya. Itu di sini jadi pengertian bully, ya, kekerasan yang dilakukan oleh seseorang, baik seorang atau lebih dari dua orang, ya, atau kelompok. Di situ timbul orang tidak nyaman atas perlakuan temannya, atas perbuatan bully, fisik, ya, kekerasan mental itu juga merupakan pembuli. Bisa nggak dihukum karena melakukan bully? Bisa dihukum. Karena anak itu melaporkan Pak, saya dibully nggak nyaman, ya itu bisa dihukum. Ya, bagaimana cara anak-anak nggak bersangkutan sama hukum, ya, jangan melakukan hal itu, ya. Sudah jelas bully tadi bisa dihukum sudah 3 tahun, bisa dihukum 6 bulan, tergantung perbuatannya. Terus denda yang mengikat, ya, itu bisa, ya. Oke, ya. Untuk membuli jangan lagi dilakukan. Stop membuli. Bisa mengatakan stop membuli. Ya, sama-sama. 3, 2, 1. Ya, sama-sama. Ayo. Ayo yang kompak. 3, 2, 1. Lagi. 3, 2, 1. Sekali lagi 3 kali. 3, 2, 1. Ya, tepuk tangan semuanya. Ya. Mulai sekarang adik-adik belajar untuk tidak berkelahi sesama teman, ya. Oke. Ya. Saya senang kalau adik-adik berani berdiri di sini. Ya, itu menyontohkan bahwa pelajaran outing kelas itu sudah bisa dipahami, ya. Oke, makasih ya. Nah, silakan duduk. Ada lagi yang bertanya sebelum dilanjut? Ada lagi yang mau bertanya? Belum. Ini Bapak. Ayo. Yang lainnya tenang dulu. Tenang, ya. Ini mau bertanya. Namanya Hafiz apa? 5. Apa yang ditanyakan Hafiz? Ini silakan. Orang tua.
iya. Lapor nih polisi sama Hafiz langsungan ya. Datang ke kantor, Oke. lapor ke guru. Oke ya, satu. Dia habis bertanya, nyandak jenenge orang tua, ya. Ya, tahu ya? Dengarkan dulu. Ya, dengarkan dulu. Jadi habis pertama lek tukaran ke konco nyandak jenenge wong tua, tidak diperkenankan. Ya. Jadi orang tua yang tidak tahu menahu soal adik-adik ojo sampai disangkut pautkan, ya. Misalkan contohnya, perhatikan. Misalkan habis kalau contohnya eker-ekeran, ya, eker-ekeran di contohnya, terus contohnya nyandak demi orang tua, tidak boleh, ya. Tidak boleh menyangkut-sangkutkan orang tua. Orang tuamu iki waktumu jangan. Karena yang adik-adik sangkutkan itu sendiri, adik-adik tidak tahu orang tuanya yang mana, ya, orang tua yang mana. Gak boleh kayak tukaran nyandak orang tuanya, jangan dilakukan. Karena orang tua itu tidak tahu menahu soal apa yang dihadapi adik-adik ketika timbul argumen, ya, sama kawannya. Ngomong ini tidak boleh. Jadi tidak diperkenankan konco mbek konco, baik yang cowok sama cewek, kamu ini tidak boleh, ya. Tidak ada hal-hal yang menyangkut orang tua, ya, tidak ada orang tua. Jadi tidak diperbolehkan karena menyangkut hal itu nanti akan menimbulkan ketersinggungan. Ketersinggungan juga masuk nanti di dalam sini tadi. Perbuatan yang tidak menyenangkan. Orang tua merasa nggak nyaman dengan perbuatan yang dilakukan nyinggung-nyinggung orang tua. Jadi orang tua di rumah, kalau urusan di sekolah, bapak ibu guru yang punya tanggung jawab. Nek masalah orang tua, ya tidak diperbolehkan disangkut pautkan. Nanti akan timbul perbuatan yang tidak menyenangkan atau bisa kategori bully juga, ya, bully. Oke, terima kasih ya. Siapa tadi? Habis, ya. Terima kasih sudah bertanya, ya. Jadi pertanyaan habis bagus. Hanya ada orang tua tidak boleh, ya. Tidak ada aturan yang menyangkut orang tua lek gegeran, tidak diperkenankan. Ya, ada lagi nggak kira-kira? Ya. Ini berapa? Ya, oke. Yang dengarkan dulu. Adil biar mendengar apa yang ditanyakan Henike, ya. Ayo semuanya dengarkan dulu. Mengapa pelaku pembuli itu membeli korban yang dibunuh? Iya, boleh. Alasan pelaku pembuli. Enita bertanya, apa alasan membuli teman atau yang dibuli menjadi korban? Karena satu, faktor yang menjadi penyebab hal yang sepele. Bisa goro-goro hal yang sepele. Ini perhatikan sini. Mengapa melakukan bully? Ya, ini terjadi di antara satu, keinginan untuk menjadi dominan atau mencari perhatian atau kekuasaan, ya. Ini ya diantaranya. Yang kedua, komunikasi interpersonal anak dengan orang tua, pola asuh yang buruk. Tiga, kurang rasa percaya diri sehingga menindas orang lain untuk meningkatkan kepercayaan diri. Pernah menjadikan korban bully. Jadi mengapa terjadi? Di antaranya ada 4 poin. Yang satu saya kupas. Mengingat keinginan untuk menjadi dominan, ya. Kenapa bully terjadi? Karena dia pengen diperhatikan, menjadi dominan kepada kawan, ya. Itu bisa membuli kawan terjadi karena dia mencari perhatian untuk menjadi dominan, menjadi pengakuan dan diakui koncoku, aku bisa beli koncoku, ya. Ini tidak boleh dilakukan
melakukan. Adik-adik intinya belajar disiplin, tertib, beragama, ya, ibadah maksud saya, beribadah ya, itu sudah bagus. Itu memberi karena menjadi dominan atau ingin menjadi pengakuan, ya. Oke, yang kedua, komunikasi interpersonal, ya, anak dengan orang tua, ya, ini juga bisa menimbulkan pola asuh. Karena satu, kenapa anak itu menjadi kenapa anak menjadi dominan? Karena merasa di rumah satu kurang perhatian, kurang kasih sayang, dan kurang komunikasi sama anak dengan orang tua, sehingga anak itu merasa kurang diperhatikan. Ya, berikut kurang rasa percaya diri masuk di jalannya, pernah menjadi korban bully. Bisa juga pelaku itu pernah menjadi korban bully, akhirnya golek balasan neng koncone dewi, ya. Tidak boleh, sudah diputus. Walaupun dulu pernah dibully kawanmu, untuk pengganti nih koncone sih nggak ngerti apa-apa dibully. Jangan, itu adalah masa yang lalu. Kalau nanti seperti itu, nanti akan berkepanjangan, ya. Lewis pengaku dan itu sudah, aku dokteran bully koncoku, tidak boleh. Cukup pengalaman itu sudah selesai. Jangan melakukan kepada kawanmu sendiri, ya. Tidak boleh melakukan bully terhadap kawan, ya. Bully sangat dilarang di tempat adik-adik proses belajar mengajar atau di situ adik-adik bersekolah. Adik bersekolah, ya. Oke, terima kasih, ya. Oke. Ada tanya lagi kira-kira? Ya, ini. Masih ada? Oh ya, ayo Fatin. Saya senang kalau jadi pandai bertanya, berani ke depan. Nama siapa nih? Fatin. Kotis. Fatin. Oh, Kotis. Ya, Kotis kan berapa? Kan berapa? Empat. Itu kan nggak sudah ya. Apa yang Apa gunanya saya apa hukumannya ngeroyok kawannya? Ya, tadi di pasal 76C ya berbunyi melakukan kekerasan sama koncone konangan bisa kena hukuman 6 tahun, ya, bisa 6 bulan, bisa denda sampai mencapai berapa? 72 juta, ya, itu berat, ya. Oleh karena itu, konco-konco itu dikeroyok, gak kecopot, jangan, tidak diperbolehkan, ya. Makanya adik-adik tadi sudah berjanji mulai sekarang tidak membuli konco, tidak melakukan kekerasan fisik, bully dan sebagainya. Adik-adik sudah berjanji, ya. Tadi sudah didengarkan Bapak Ibu guru sudah berjanji tidak melakukan itu, ya, clear, ya. Jadi mulai teman hukumannya juga berat. Ya, ojo melakukan sifat-sifat itu lagi. Ya, oke. Ada lagi yang ditanyakan? Masih ada lagi yang bertanya, masih diberi kesempatan. Kesempatan. Satu kali lagi ya, gunakan kesempatan dengan baik. Satu pertanyaan. Siapa? Angkat tangan, angkat tangan. Ya, ayo. Bisa? Belajar berani. Ada yang kelas 1? Oh, pertanyaan ini. Yang kelas 1? Adik kecil kelas 1? Ada yang mau bertanya? Gak ada. Kalau akan dilanjutkan lagi. Ya? Loh, kan senang harus berani. Ayo. Sudah? Kela? Ayo Kela, sini maju. Langsung bertanya dengan Bapak Riyadi. Nah, beri tepuk tangan ke Kela. Yang lainnya dengarkan dulu ya.
Ya. Pertanyaannya ya bagus. Apa hukum mencuri temennya temen ya? Nah, itu hukum mencuri uang. Mencuri uang milik temennya gitu ya. Sama ada ikatan tadi di pasal ini ya, pasal 80 ya, dicuri. Itu sama tadi di pasal 76C itu masih mengikat melakukan pencurian ya. Jadi mencuri itu perbuatan yang kurang baik ya. Ojo nyolong mbek koncone. Nah, koncone ditangoni orang tua dari rumah dicukup. Jangan ya. Semua sama-sama untuk bisa menolong tua sudah itu kena gawe tumbas jajan atau beli keperluan sekolah, bisa untuk keperluan lain kok diambil temennya sehingga dia nggak punya uang lagi ya. Di dalam pasal 70 sama mengikat, ada hukumnya mengikat masalah pencurian ya, mencuri uang haram ya, mencuri ya, betul ada hukum yang berlakunya ya. Tidak boleh, jangan menyolong ke koncone ya. Koncone itu kebutuhannya temennya banyak, oke, beli buku, ya kali beli pensil, beli tas, nah itu tujuannya. Terus temennya bagus jangan diambil ya, tidak boleh. Perbuatan yang kurang baik ya. Jadi koncone lebih cukup. Nah, ya. Ini di sini kalau melakukan kekerasan pencurian seperti itu, di sini ada LPKA Blitar ya. Tempatnya di sana kalau anak melakukan ya. Nah, lapasnya anak-anak di kota Blitar. Makanya jangan mencuri atau tukaran. Lebih baik adik-adik belajar yang tekun, disiplin, taat beribadah, manut sama ibu bapak guru di sekolah, ojo gampang melawan. Lek ibu bapak guru menyarankan adik-adik, kudu ini, ya kudu dianut ya. Bapak guru itu inginnya adik-adik semua di sini ya menjadi anak yang pintar, anak sing manut, anak sing taat kepada orang tua, yang omah kepada orang taat, neng sekolah sampai konco rukun, neng sekolah taat kepada bapak ibu guru. Dan itu ada diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Bapak guru di sini selalu mendoakan adik-adik supaya anak didiknya menjadi anak yang baik, anak yang pintar, anak yang berprestasi, anak yang menurut orang tua, patuh kepada bapak guru. Apa yang disarankan bapak ibu guru kudu dianut. Sama dulu saya seperti ada di sekolah seperti ini, ya, kudu manut ya karo bapak ibu guru. Bapak guru di rumah mendoakan kalian supaya anak didik, anak yang bagus, tertib, disiplin ya. Itu doa bapak ibu guru ya. Begitu banyak. Jadi ya, kalau melakukan pencurian nanti hukumnya di sini ya, di LPKA Blitar ya. Begitu. Ada lagi yang ditanyakan? Oke ya. Oke. Buka mulut tertawa 3 kali. Ayo, diberi kesempatan Bung Agus buka mulut lo ya. Digunakan kesempatannya sebelum kita mendengarkan lagi. Saya kata Mas ya, yang keras ya. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Nah, posisinya silo kabeh. Ayo, silo. Ayo belajarnya. Ayo, Big one. Ayo, bisa nggak sambil silo? Big one. Big one. Big two. Big three. Big four. Big five.
Ya. Ya, tepuk tangan. Oke. Oke, saya butuh menambahkan buatnya. Monggo. Oh, iya. Masih Mungkin ya, selanjutnya nanti akan diberikan oleh Pak Heru ya. Kawan saya juga akan memberikan materi juga. Coba nanti apa yang disampaikan oleh teman saya, adik-adik diperhatikan ya. Adik-adik memperhatikan, mendengarkan itu bentuk disiplin ya, disiplin ya. Ingat apa yang tadi adik berjanji harus ditepati ya. Tidak boleh bertengkar, membuli, mengambil uang teman atau mencuri, tidak boleh lagi ya. Ya, patuh orang tua untuk nyinggung-nyinggung orang tua, tidak boleh nyindir konco-koncone ya. Itu pesan saya. Bisa dijalankan ya? Bisa sepakat? bisa. Nah, sampai tak terus sepakat ya. Oke. Bu Guru nyakseni ya, ada di sepakat untuk tidak berbuat seperti itu lagi ya. Yang penting satu, belajar disiplin, rajin beribadah, patuh orang tua, patuh ibu, bapak guru di sekolah, tidak bertengkar sama kawan. Wes, itu menjadi murid yang baik. Ya, mudah-mudahan adik-adik nanti ke depan punya cita-cita bisa tercapai menjadi anak yang membanggakan orang tua, membanggakan ibu bapak guru di sekolah. Oke ya, nanti akan dilanjutkan oleh teman saya Pak Heru ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu materi. Terima kasih Bapak Riyadi atas ilmu yang sudah disampaikan. Beri tepuk tangan. Sebelum ke materi kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Heru, Bu Guru mau tanya sih, masih semangat? Mau PSBB? Iya, kita dengarkan ilmunya dulu, baru sebentar lagi kita akan makan bersama-sama ya. Coba jawab dulu, pasti konsentrasi apa tidak ya? Kalau Bu Guru bilang boleh, anak-anak tangannya silang ya. Boleh, silang. Sampai bilang no ya. Coba, boleh. Sing laki, ayo, boleh. Rukun sama teman, yes, ya bilang gitu ya. Ayo lagi, boleh. Boleh. Rukun sama teman, rukun. Semuanya kok gulung ini, berarti belum konsentrasi ini. Saya, kalau Bu Guru bilang boleh, yang jawab laki-laki, kalau rukun perempuan ya. Ayo konsentrasi ya. Boleh. Sopo sing nggak konsentrasi laki atau perempuan? Boleh. Rukun. Rukun kok no? Rukun. Boleh. Tangannya ya boleh. Nah, sekarang bersama-sama. Boleh. Rukun. Rukun. Sambung monggo. Saya didengarkan ya nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ngerti ya Bu ya yang dijelaskan oleh Pak Riyadi. Ini Bapak perjelas lagi ya, kalau adik-adik dulu tadi contohnya memukul itu termasuk kekerasan fisik ya adik-adik ya. Kekerasan fisik. Kalau yang disampaikan tadi siapa tadi? Yang apa itu? Rasa-rasa temannya ya Bu ya? Ya, itu termasuk bullying verbal. Ya itu juga kita bully adik-adik. Ya termasuk itu juga bullying. Yang ketiga tadi mencuri itu perbuatan yang tercela adik-adik. Dulu Bapak juga pernah teriak adik-adik. Bapak dulu pernah ngambil uang orang tuanya Bapak untuk main PS. Ya, untuk main PS. Nah, itu Bapak sangat menyesal adik-adik. Dulu orang tua Bapak ini termarah adik-adik.
Orang tua bapak tentara. Ya. Adik-adik tahu pendidikan tentara itu gimana? Ya. Tapi untuk zaman sekarang itu tak boleh adik-adik. Melakukan kekerasan terhadap anak itu juga tidak boleh. Nah, pencurian ini bisa masuk pidana. Yang tadi untuk pencurian dan pembelian, apabila pembelian itu sampai apabila pembelian itu sampai melakukan kekerasan fisik dan nanti terjadi luka berat, itu bisa dipenjara. Jadi penjaranya di mana? Di Blitar. Adik-adik ini meskipun anak-anak itu bisa dipenjara. Adik-adik meskipun anak-anak bisa dipenjara. Jadi kalau misalkan adik-adik mau melakukan sesuatu yang merugikan seperti bullying, pencuri, ya atau memalang temannya, itu adik-adik pikirkan dulu. Jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Kalau korban bully ya kasihan adik-adik. Dampaknya banyak ke psikologis, ke fisik, paling besar ke psikologisnya adik-adik yang kena bully. Itu adik-adik bakal murung. Ya biasanya nggak mau sekolah takut ketemu temannya. Seperti itu adik-adik. Jadi kasihan kalau temannya nggak sekolah. Dan kalau misalnya nggak sekolah, nanti dampaknya apa? Adik-adik nanti besar akan mencari pekerjaan. Kalau nggak sekolah, adik-adik tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Seperti itu. Kalau nggak sekolah, dampaknya seperti itu. Siapa yang di sini mau jadi polisi? Yang mau jadi Halo. polisi yang kanan. Oh, 100 sama. Gak ada. Banyak ya. Siapa yang mau jadi tentara? Tentara. Oh, Tentara ya. Jadi dokter. dokter. Ya. Jadi bapak ibu guru. Yang mau jadi guru ya. Jadi guru. Ayo ini guru nih dok. Ya itu ya. Jadi adik-adik nggak boleh melakukan bullying atau melakukan tindak pidana lain seperti mencuri. Seperti itu adik-adik. Jadi bapak berharap adik-adik ini juga harus berpikir ya, tidak hanya apa yang dilakukan. Meskipun adik-adik ini masih pola pikirnya masih belum bisa mengerti apa yang benar apa yang salah, tapi adik-adik sekiranya dapat seri-seri dengan orang tua, apa bila saya melakukan hal ini dampaknya ke saya apa, seperti itu adik-adik. Nah setelah ini adik-adik lihat video dulu ya, ini video dulunya ini bapak dilihat ya, mainkan videonya ini. Ayo kita nonton film. Nobar sama-sama yuk. Tahu nggak? Aku barusan buat mainan bagus loh. Widih, apaan tuh? Mobil kulit jeruk ala Okto. Wah, mantul tuh. Keren nih, hasilnya halus. Kamu memang kreatif. Ih, aku buat sendiri loh. Indra, Okto, sedang ngapain kalian? Kelihatannya seru sekali. Jono, lihat nih hasil karya Okto. Keren kan? Dia bikin sendiri loh. Ah, gini doang. Aku juga bisa bikin. Mainan murahan kayak gini emang cocok buat kamu. Kribo. Dasar si Jono, orang yang tidak paham seni. Udah gitu, suka nyatain orang seenaknya lagi. Udah biarin aja orang kayak gitu. Waktu
terus berlalu hingga tiba waktunya istirahat. Okto memanfaatkan jam istirahat dengan membaca buku misteri kesukaannya. Di saat sedang membaca, tiba-tiba Gribo, sedang baca apa kau? Nampaknya seru sekali bukumu itu. Memangnya buku apa yang kau baca? Ini buku misteri, petualangan detektif. Buku apaan sih? Sok banget baca-baca buku. Emangnya kamu ngerti isinya apaan? Sungguh cocok sama orangnya. Misterius, aneh pula. Dasar krimis, Gribo misterius. Julukannya pas sekali untuk orang aneh sepertimu. mendengar itu, Okto jadi malu karena banyak yang melihatnya dan menertawakannya. Si Jono tukang orang. Okto, kamu harusnya melawan ketika dia menjahili dan mengejekmu. Aku takut, Dra. Badan dia kan besar. Aku takut dia apa-apain. Lagian, paling dia cuma bercanda. Teman-teman Okto tetap menasihati Okto untuk lebih tegas lagi jika ia kembali dijahili. Hari demi hari, ternyata Jono tidak berhenti untuk menjahili Okto. Bahkan malah semakin parah karena Okto diam saja dan membiarkannya. Gribo, ini bangkuku. Ngapain kamu duduk di sini? Kalau mau duduk, kamu harus bayar. Sini bayar 10.000. Kejadian ini terus berlangsung di sekolah hingga suatu hari Okto tidak berangkat ke sekolah. Sepulang sekolah, Indra, Nadia, dan Donita pun berencana untuk menjenguk Okto. Mereka berpikir Okto tidak berangkat karena sakit. Sesampainya di rumah Okto, Terima kasih teman-teman. Kalian sampai repot-repot datang ke rumahku. Okto, ternyata kamu tidak sakit ya? Mengapa tidak masuk sekolah hari ini? Ceritakanlah yang sebenarnya pada kami. Kami akan coba membantumu. Sebenarnya aku takut untuk berangkat sekolah karena Jono. Dia tidak berhenti untuk terus menjahiliku. Kalau kamu takut, laporkan saja kepada ibu guru, Okto. Kami akan menemanimu. Jangan takut, kamu gak sendirian kok. Ada kami yang siap membantumu. Sebagai bukti, sebenarnya aku sudah merekam ketika terakhir kali Jono menjahilimu. Aku mau mengajakmu untuk melapor bersama ke bu guru. Tapi ternyata kamu malah tidak berangkat hari ini. Tapi nanti kalau aku lapor bu guru, aku akan dicap sebagai pengadu. Tidak akan. Ada kami yang akan membelamu. Nanti kalau bu guru marah ke Jono dan Jono jadi balas dendam padaku gimana? Kami akan selalu membantumu, Okto. Perundungan seperti ini tidak boleh didiamkan saja. Kalian sungguh baik dan perhatian. Aku merasa beruntung mempunyai teman seperti kalian. Grup Indo gitu. Indra, Nadia, Donita, dan Okto. Indra, jangan keras-keras. Nanti pikirannya kita bikin geng. keesokan harinya Okto berani untuk berangkat ke sekolah dan melapor ke bu guru dengan membawa barang bukti berupa rekaman video ketika Jono menjahilinya. Sudah berapa lama ini terjadi, Okto? Sejak kami kelas 1, Bu. Bu guru pun segera memanggil Jono dan Frankie. Jono, Frankie, ke ruang ibu guru sebentar ya. Waduh, kenapa ini? Aku jadi takut kalau dipanggil ke ruang guru. Aku juga. Terakhir kali gara-gara kita usil sama anak kelas 1 itu. Iya ya, kira-kira kenapa ya? Apa kalian tahu, akhir-akhir ini Okto sering tidak masuk sekolah. Ah, sepertinya iya Bu Guru. Setelah ibu selidiki, ternyata kalian sering berbuat jahil padanya ya. Kalau kalian tidak berhenti, itu hanya akan merugikan kalian.
Coba bayangkan kalau Okto sampai berhenti sekolah. Kemudian semua orang tahu bahwa kalianlah penyebabnya. Maka kalian akan dicap sebagai anak nakal selamanya. Apa kalian mau seperti itu? Jangan Bu Guru. Perundungan itu adalah tindakan agresif yang dilakukan untuk merendahkan seseorang dan berdampak negatif. Hal yang kalian lakukan selama ini ke Okto juga termasuk perundungan. Kalian tahu mengapa? Tidak Bu Guru. Karena kalian melakukan hal buruk kepada Okto dengan tujuan menghina, hingga akhirnya Okto takut untuk pergi ke sekolah. Ingat, hal yang kalian anggap lucu atau bercanda bisa jadi merupakan hal yang menyakitkan dan memalukan bagi orang lain. Jangan sampai kalian dikenal sebagai anak jahat nantinya. Nah, sekarang Jono dan Frankie, kalian tahu apa yang harus kalian lakukan kepada Okto. Jika kalian tidak bisa berubah, ibu terpaksa memanggil orang tua kalian loh. Karena perundungan adalah hal yang serius dan sama sekali tidak boleh terjadi, apalagi di sekolah. Jono dan Frankie mengerti kesalahan mereka dan mereka pun menjabat erat tangan Okto sambil meminta maaf. Maafkan aku ya Okto. Aku sebenarnya tidak bermaksud menjahili dan mengejekmu. Aku hanya iri. Kamu itu pintar dan kreatif. Iya, sudah aku maafkan kok Jono, Renggi. Kalau nanti memang mau belajar bersama, aku tidak keberatan kok. Sejak saat itu, Jono tidak pernah lagi menjahili Okto. Diam-diam, Bu Guru telah menghubungi orang tua Okto untuk meminta mereka mengawasi perubahan perilaku Okto, berjaga-jaga seandainya Jono kembali berulah. Namun, kekhawatiran itu tidak terjadi. Semua anak bisa berperan dengan baik. Nah, itu ya dia ya, filmnya ya tentang bullying. Apa yang dilakukan sama Jono dan Frankie itu salah. Jono dan Frankie itu melakukan bullying verbal, menghina, mencela, seperti itu. Nah, ini bapak berpesan adik-adik, jangan sekali-sekali melakukan bullying dan pencurian gitu. Bullying pada temannya dan pencurian, khususnya di sekolah ya adik-adik ya. Kalau adik-adik ingin mendapatkan uang, adik-adik ini adik-adik ini minta ke orang tuanya. Tapi adik-adik sekolah ini pasti diberi uang sayu ya adik-adik ya. Sekarang kan ada produk MBB, nah adik-adik itu bisa menabung. Bapak dulu mau beli HP, itu bapak menabung dulu adik-adik. Bapak menabung dulu berapa bulan, setelah itu bapak baru bisa beli HP. Karena orang tua bapak dulu mengajarkan kepada bapak untuk mandiri seperti adik-adik. Kalau adik-adik punya uang saku silakan ditabung. Seperti itu ya adik-adik ya. Ini kan ada program MBB, jadi adik-adik bisa menabung seperti itu. Oke. Mungkin itu saja dari Bapak dan Pak Riyadi. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan di adik-adik atau Bapak Ibu Guru, aku peningkat kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sesi tanya jawab loh, boleh Pak? Ini katanya tadi udah mau makan ya Bu.